Sekarang saya mau Anda dan saya sama-sama buka firman Tuhan dengan judul Menua dengan Manis. Yes, kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya kasih judul Menua dengan Manis. Mengapa begitu? Ini kan akhir tahun live-nya. Sekarang ini Desember 2020. Setiap pergantian tahun dan juga ulang tahun, sadar nggak kita semakin tua? Karena itu, mari kita sama-sama age gracefully. Let us age gracefully. Jangan menjadi tambah tua, semakin rewel orangnya. Jangan tambah usia, semakin rumit pikirannya. Let us age gracefully. Dan biarkan hari ini lewat kitab Pengkhotbah kita diajari bagaimana menua dengan manis di dalam Tuhan. Setiap akhir tahun, pergantian tahun lama ke tahun baru, dan ulang tahun setiap kita sebenarnya semakin dekat kepada kekekalan. Karena itu siapkan hatimu. Ya, tapi saya doa ya, umur panjang semuanya, banyak pekerjaan menanti. Jadi saya doakan tubuh sehat, panjang umur, Tuhan berkati. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8 saja hari ini. Menua dengan manis ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya baca lagi ayat pertama, ini menarik sekali. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Kapan itu? Hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tahun-tahun itu dikatakan begini. Gak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maksudnya, sebelum tiba masa tua atau semakin tua. Ingatlah akan penciptamu sedini mungkin. Jikalau yang kenal Tuhan dari usia muda, jangan tinggalkan dia. Yang baru kenal Tuhan di usia tua, cepat-cepat kejar ketinggalan. Bangunlah hubunganmu dengan Kristus setiap hari, jangan bolong-bolong saat teduh. Dan jangan sia-siakan hidup ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hah? Mengatakan apa? Tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi, ada tahun-tahun senang. Coba ya saya ajak kita lihat kesenangan sementara. Kalau kesenangan masa muda apa? Saya perhatikan ya, dengan bertambah usia, definisi kesenangan kita pun berbeda. Saya kasih contoh. Kesenangan masa muda itu adalah teman. Betul nggak? Dulu waktu saya sekolah, kuliah, saya kan sekolah, kuliah di beberapa negara. Dan saya lebih mementingkan teman sebagai orang muda. Bagi saya, tempat di mana saya dulu tinggal, pemandangan, atau apapun yang bisa dinikmati di situ, kurang saya ingat. Dan waktu itu kurang saya nikmati. Saya lebih menikmati pertemanan, di mana teman saya ada, ke situ saya tuju. Ya, jadi nggak peduli tempatnya, yang penting semua sahabat-sahabatku. Asyiknya rame-rame begitu. Tempat nomor 2, teman nomor 1. Itulah kesenangan masa muda. Nah, kesenangan masa tengah baya apa? Ada orang berkata midlife crisis atau krisis orang-orang yang separuh baya. Ada juga yang bicaranya begini, life begins at 40. Biasanya orang-orang yang di pertengahan umur-umur segitu, kesenangannya adalah tempat. Ya teman tetap suka, tapi tempat. Makanya itu di usia-usia sekitar 40, kalau lihat psikis manusia, banyak sekali yang mau bangun rumah, 3-40 itu. Ya 3-40-50, mau bangun rumah baru, ada rumah idaman. Tidak sedikit juga di usia-usia itu banyak orang yang pindah kota, lalu pindah negara bahkan, imigrasi kemana. Senang sekali gitu rasanya itu, lihat satu pemandangan, pokoknya suatu hari aku mau tinggal di sana. Tempat. Jadi punya yang namanya dream house, dream place.
dream career, ya, karier impian itu apa? Punya toko idaman. Aku pengen punya pekerjaan yang sudah jadi mimpiku. Itu di usia-usia sekitar separuh baya itu. Itu kesenangan di usia-usia demikian. Tapi anehnya, berubah lagi nanti ketika kita beranjak ke usia manula. Kesenangan masa tua itu ketenangan. Kalau anak muda cari teman, separuh baya papa mama usia tante sekarang itu cari tempat. Kalau sudah usia tua cari tenang. Sehingga banyak orang tua yang sudah mempertaruhkan nasib pergi ke kota besar, misalkan nanti sebelum mati atau meninggal dunia, sebelum Tuhan memanggil dia, kepingin sekali kembali ke keluarganya, mau balik lagi ke kota kelahirannya, cari lagi tempat lama untuk nostalgia, lalu merindukan istri yang pertama jikalau pernikahannya masalah. Kalau dia nggak setia dengan pasangannya, makanya itu jangan sia-siakan pernikahanmu ketika usianya sekarang ini, di usia pernikahan tengah baya seperti ini. Masa muda juga jangan sia-siakan, ingatlah penciptamu. Karena kesenangan itu berganti-ganti dengan waktu. Kita bolehlah bertindak sesuai usia. Sepatutnya, asal jangan kekanak-kanaan kalau sudah bukan usianya. Kalau bisa lebih dewasa boleh, tapi tetap harus nikmati usiamu. Bertindaklah sesuai dengan usia seseorang, tapi jangan tersesat dalam usia itu. Itulah sebabnya saya sebut kesenangan tersebut, 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, itu kesenangan sementara. Orang yang penuh Roh Kudus tahu dia berada di mana. Nggak usah sangkali, it's okay to feel according to your age. Nggak apa-apa kita berperasaan sesuai dengan usia. It's okay itu. Tapi ingatlah pencipta. Jangan hidup menurut perasaanmu. Jangan tersesat di usiamu. Miliki definisi kesenangan yang sifatnya tidak duniawi. Kesenangan yang tidak tergantung dengan psikismu, tapi kesenangan yang sifatnya kekal. Tanganku kerja buat Tuhan. Lagu sekolah minggu ingat? Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan. Jangan lupa pelayanan. Mulutku puji namanya, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Saya belajar lagu itu waktu sekolah minggu. Saya kecil pernah ke gereja. Saya bertobat terima Tuhan umur 18 tahun. Teman adalah dunia saya. Saya sekarang jadi menyesal, dulu kok gak nikmati ya kota itu. Dulu saya di situ. Sekarang setiap kali kembali ke sana saya pikir, iya ya bagus ya. Saya sedang ada di usia ini, soalnya sekarang tempat itu berarti. Tapi saya nggak tersesat dengan itu. Umur 18 tahun saya kenal Tuhan Yesus. Saya berapi-api untuk memenangkan jiwa. Pelayanan, belajar memuji Tuhan. Belajar hidup untuk Kristus. Sekarang umur 40 sekian. Tetap kesenangan kekal itu nggak berubah. Lewati usia pun beda-beda musimnya. Kerohanian itu tidak terpengaruh musim kehidupan. Ingatlah penciptamu di setiap masa. Dari masa muda, masa setengah baya, masa tua. Continue to walk with Christ. Jalan sama Kristus terus. Jangan gara-gara di usia separuh baya ini gagal bisnisnya, lalu kita tinggalkan Tuhan. Jangan tersesat dalam usiamu. Nanti suatu hari kalau tua itu nggak berarti. Dan untuk itu, demi itu kau tinggalkan Kristusmu. Gara-gara teman anak-anak muda meninggalkan Tuhan. Lalu kepahitan, kekecewaan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Padahal nanti, kalau kita berkeluarga, kita nggak terlalu peduli orang kata apa. Ya peduli sih, hari ini di zaman media. Tetapi nggak peduli seperti waktu kita di zaman sekolah. Ada pimpel atau ada satu jerawat aja rasanya udah mau bunuh diri. Sekarang yang penting gimana aku kasih makan keluargaku. Beda sekarang prioritas hidupnya. Jangan tersesat di usiamu. Orang-orang muda meninggalkan Tuhan karena perkara-perkara muda-mudi. Saya juga mengenal Tuhan umur 18 tahun sebagai seorang teenager atau seorang remaja. Tapi untungnya saya punya satu pedoman hidup yang jauh lebih tinggi daripada musim hidupku saat itu.
Apapun terjadi di masa muda saya pegang Kristus. Makanya saya lewat 20, saya lewat 30, saya pegang Kristus, berubah. Psikologi di dalam saya terus bertambah. Atau saya umur 40, saya pegang Kristus. Dan by God's grace, dengan kasih karunia Tuhan, sampai akhir hayat, sampai putih kepala, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota. Ini yang penting, ini yang kekal. Kesenangan selama-lamanya. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata. Semua kita ujungnya ke situ. Ku tetap setia menanti janjimu. Alkitab dari belasan sampai 10, sampai 40, 50, 80 tahun. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mengingat penciptaku. Yesus itu tidak kenal you and I umur berapa. Gandeng dia sampai kekekalan. Kalau bisa kenal dia dari sekarang lebih baik lagi, lebih muda, lebih baik lagi. Amin. Ya, sekarang lihat ayat 2. Anda pasti tidak akan menduga. Ini ceritanya begini. Kitab Pengkhotbah itu luar biasa dalam, deep. Orang-orang sekarang kan suka bilang, wah deep itu dalam sekali. Ini dalam sekali. Ya, tapi juga lucu. Gaya bahasanya itu sangat humoris. Sebelum matahari dan terang, ayat 2. Sebelum matahari dan terang bulan, terang bulan. Itu kan makanan, terang bulan. Saya lagi lapar kali ya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Apa itu maksudnya? Kan disuruh ingat pencipta sebelum datang hari-hari atau tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan di dalamnya. Lalu ayat 2 dilanjutkan, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 2 itu, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sebelum kabur penglihatanmu karena usia. Ingatlah penciptamu. Bulan dan bintang jadi gelap, matahari jadi remang karena mata mulai katarakan. Ayat 3, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Apa itu? Penjaga rumah gemetar di sini tuh kakinya gemetar. Sekarang kuat. Mau dihajar waktu futsal, nggak perlu stretching kalau mau olahraga, kesleo, terkilir, kasih air dingin, besok main lagi, ya kan masih muda. Tapi suatu hari nanti penjaga-penjaga rumah akan gemetar, berdiri aja akan gemetaran. Dan orang-orang kuat membungkuk tulang punggungnya. Dulu tidak pernah masalah, sekarang mulai agak keluhan, aduh pinggangnya nggak enak, ya kan, pinggulnya. Lalu dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang. Apa ini? Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Saya kalau pikir-pikir lagi, di waktu saya masih kecil itu lagu-lagu itu lucu-lucu ya. Nggak tahu siapa itu yang ciptakan, yang lagu-lagu rakyat yang kita nyanyikan, nggak tahu kapan didengarkan, saya ingat aja sampai hari ini. Menurut saya lucu sih, nggak ada artinya kadang-kadang, seperti kalau di Inggris, London Bridge is falling down, meaningless song, tapi anak-anak kecil bisa nyanyikan ulang-ulang. Perempuan-perempuan penggiling berhenti itu giginya berkurang. Akan terjadi itu pada setiap orang kalau dia hidup sampai tua. Tapi yang mengenaskan adalah orang yang mati muda. Tapi yang paling indah adalah tua atau muda, ingat pencipta. Setiap akhir tahun, pergantian tahun, lama ke baru, setiap ulang tahun, ingat loh, kita ini sudah setapak lebih dekat pada Sang Pencipta. Saya ngomong gini itu bukan kabar buruk, tergantung hidup sana. Ini kabar baik juga. Kalau kita hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sekalipun gigi tinggal 2, kalau Tuhan beserta, Tuhan gendong kita. Ayat 4, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup.
Dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung. Bunyi penggilingan jadi lemah. Padahal coba lihat kalau tetangga lagi bangun gitu kan annoying sekali kan. Bung, buk, buk. Apalagi kalau big building. Apalagi kalau itu paku bumi. Mau tidur siang nggak bisa. Makanya jangan sampai malam bisa terganggu. Tapi kalau bunyi penggilingan aja jadi lemah. Suara orang jadi seperti kicauan burung. Ini bicara tentang telinga kita, turun pendengarannya. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ayat 5. Juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Ayat 5 ini juga bahasa kiasan yang lucu. Orang jadi takut tinggi bukan berarti dia naik menara Eiffel atau Tugu Monas. Sekarang anak muda tidak masalah, tapi kalau nanti tambah tua, berdiri aja bisa ketakutan karena kerasa tinggi sekali. Ketakutan ada di jalan itu bukan karena ada perampok, tapi jalan kaki aja takut jatuh. Hargai kaki itu. Jangan dipakai sembarangan tubuh Anda. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. No longer foodie. Ujung hidup manusia itu suatu hari nggak bisa nikmati makanan. Karena itu Tuhan berkata apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti kalau kita orang Indonesia, dari nasi. Tapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Allah atau dari perkataan firman Tuhan. Sayang sekali, satu-satunya kita bisa nikmati forever itu hanyalah the word of God atau firman Tuhan. Waktu nafsu makan tidak dapat dibangkitkan, berbahagialah orang yang sudah bangkit, berbahagialah orang yang sudah memelihara dan memupuk selera pada firman Tuhan. Karena firman itu akan selalu jadi makanan sampai masa tuamu. Ketika gigi kita tinggal 2, ketika nafsu makan tidak dapat dibangkitkan, firman Tuhan tetap menjadi teman sahabat dekatmu yang mengenyangkan hati, roh, dan jiwa. Bangun dari sekarang. Jangan skip-skip firman Tuhan. Kalau waktunya ibadah bersama-sama secara korporat, baik onsite ataupun online, ikuti semua. Kalau memuji Tuhan juga sama. Jangan nanti lewatkan puji-pujian hanya datang pas khotbah. Itu kebiasaan banyak jemaat di dalam gereja. Tapi puji Tuhan di gereja yang saya gembalakan itu bukan kebiasaan. Sekarang waktunya kita bisa lompat. Suatu hari berdiri aja rasa tinggi. Berdiri tempat tidak berjalan pun takut jatuh. Kaki itu berjalan cari jiwa. Now, sekaranglah saatnya. Jangan tunggu besok kan. Kaki kita bisa berdiri memuji Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan. Kita masih bisa dengarkan musik. Bisa dengarkan dengan jelas, tidak perlu alat bantu pendengar. Memujilah Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat 5 sekali lagi. Ayat 5b, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalanan. Jadi, kita semua pergi ke rumah yang kekal. Kita semuanya ke arah situ. Ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan ke atas sumur, di atas sumur. Jangan salah menangkap ya, pesan ini nggak negatif. Pesan ini justru positif. Karena datang ke rumah perkabungan jauh lebih mengajari sesuatu daripada pergi ke pesta pora. Ketika kita tahu hari-hari kita itu sementara, maka kita akan berkata seperti pemazmur, ajarku menghitung hari-hari agar hatiku beroleh bijaksana. Supaya hidupmu itu dibanding hidup orang lain yang menyia-nyiakan dirinya akan seperti 7 kali bersinar lebih terang daripada kehidupan mereka. Sebab tahun yang akan datang ini Tuhan sediakan penuh dengan makna, gemuk sekali, bukan dengan lemak, tapi dengan protein kerajaan sorga. Akan ada rencana Allah yang lebih tinggi, yang sungguh amat tinggi-tinggi sekali, yang Tuhan telah paparkan di depan untuk kau raih. Tapi sebelum kita berkata, Tuhan ajarku menghitung hari, hari kita akan jalan disia-siakan. Ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita semua akan kembali kepada Allah yang memberi kita roh. Semua kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Pergantian tahun, apa yang harus kita pikirkan? Oh, kita pikirkan rencana kita. Kalau saya punya jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Perencanaan jangka panjang saya adalah saya berencana dengan anugerah Allah, saya pasti bisa capai itu. Kalau saya ketemu Tuhan suatu hari di akhirat, when He asks me, waktu Tuhan when He questions me, waktu Dia bertanya kepada saya bisa menjawab semua. Bukan pengetahuan, tetapi tentang kehidupan. Kalau Tuhan tanya sama saya, Philip, apakah dirimu sudah menggunakan waktu? Saya bisa berkata pada Tuhan, dengan anugerah-Mu saya sudah memakai waktu saya sebaik yang saya tahu. Saya mau bisa mempertanggungjawabkan, I want to be able to answer Him. Itulah sebabnya setiap orang itu, ini status kita satu. We are answerable to the Almighty. Kita semua harus menjawab kepada Yang Maha Kuasa. Itu rencana panjang saya. Rencana tengah adalah visi hidup saya seumur hidup. Rencana pendek, setahunan ada, sebulanan ada, semingguan juga ada. Saya tidak mau sia-siakan hari berlalu begitu saja. Sebab kenapa? Karena siapapun kita, apapun posisi kita, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Sekaranglah waktunya untuk kita menggunakan waktu yang ada. Ya, ayat yang ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Aduh, kok depressing sekali ya? Enggak sih. Tergantung Anda lihat lubang donatnya, saya lihat donatnya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Saya berkata, ini nggak kena ke saya kok. Wong hidup saya nggak sia-sia. Tapi ini peringatan buat orang yang suka menyia-nyiakan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kecuali apabila kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak sia-sia. Kesia-siaan adalah kesia-siaan. Kenapa? Karena ini ditulis oleh seorang Salomo yang kembali dari murtadnya. Istri 1000, nikmati semua yang matanya mau, semua yang dirinya inginkan, semua yang perutnya lapar, semua yang perutnya ingin makan, segala yang tangannya ingin raih, dia mau ambil semuanya. Dia berkata semua itu sia-sia. Saya baca gini nggak tertuduh. Saya merasa itu bukan hidupku kok. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. I'm ready. Not yet sih. Jangan dulu. Banyak orang memerlukan kita. Banyak orang masih membutuhkan Anda juga. Keluarga Anda membutuhkan Anda. Jaga kesehatan ya. Tapi waktu baca gini tertuduh nggak? Tergantung. Kalau Anda selama ini sia-siakan hidup, ini jadi templakan. Tapi kalau enggak, ini jadi peneguhan. Yes. Hidupku sudah berada di relnya. Hidupku sudah berada di poros kehendak Allah. Aku sudah berada di maraton sorga. Kesia-siaan adalah atas kesia-siaan. Ayat 8. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saya kasih 3 hal untuk jadi patokan Anda. Inilah pakemnya. Agar kita jangan hidup sia-sia. 1. Jangan sia-siakan orang. Itu dia. Agar ayat 8 ini bukan jadi templakan, tapi jadi pujian. Jangan sia-siakan manusia di hidupmu. Ayo kita buat komitmen, apapun visi Anda tahun depan, apapun perencanaan, 3 hal ini adalah nafas hidupmu kalau mau hidup kekal. Jangan sia-siakan orang. Artinya jangan sia-siakan hubungan. Melainkan belajarlah untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidupmu. Besar, kecil, tua, muda. Siapapun mereka. Mungkin tidak ada hubungan darah dan daging dengan Anda. Tapi kalau ada hubungan darah dan daging dengan Kristus, kalau sama-sama kita perjamuan kudus, makan komuni itu, makan hosti rotinya, minum anggur lambang darah Kristus, saudara seiman juga tanggung jawabmu. Jiwa-jiwa di luar sana bisa jadi sandungan kita, tapi kita juga bisa menjadi batu loncatan mereka untuk kenal Tuhan. Jangan sia-siakan hubungan, baik orang yang Anda kenal, yang langsung ada di rumahmu, yang tidur seranjang denganmu, atau suami dan istrinya, suami atau istrinya maksudnya, ataupun stranger, orang yang tidak Anda kenal. Jangan sia-siakan manusia, karena manusia itu berharga di hadapan Allah, tak terkecuali dirimu sendiri.
Jangan sia-siakan hidupmu juga. Ada satu orang yang hidupnya jangan disia-siakan adalah dirimu. Kasihilah setiap orang yang Tuhan tempatkan. Belajar bertanggung jawab atas hidup orang lain tahun depan. Bahkan ya, belajarlah untuk bertanggung jawab atas perasaan mereka. Saya anggap itu sebagai PR pribadi, keluarga atau family contohnya. Saya anggap perasaan mereka itu penting sekali. Bukan yang penting saya sebagai ayah, pokoknya saya kasih makan anak-anak saya sekolahkan. Yang penting bagi istri saya adalah pokoknya yang penting saya setia sama dia. Enggak. Saya pastikan bahwa saya ingin sekali kesaksian bahwa pasangan saya bahagia menikah dengan saya. Perasaan mereka itu prioritas di hidupku, anak-anak saya. Setiap hutang I love you atau I'm sorry, saya pasti akan utarakan hari itu, nggak tunggu besok hari. Meskipun saya sehat, hidup masih lama kalau Tuhan kehendaki. Tapi setiap hari adalah ujian bagaimana saya memperlakukan orang. Termasuk mungkin kalau saya secara nggak sengaja salahi orang dengan kata-kata saya, kalau memang saya salah, nggak usah bela diri. Saya pasti akan telan gengsi saya. Saya coreng ego saya beranikan diri untuk inisiatif minta maaf. Meskipun saya adalah atasannya. Jangan sia-siakan orang di hidup. Setiap orang itu berarti berharga. People are God's university for you. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu. Waktu itu harus digunakan. Pernah nggak punya voucher kadaluarsa bulan Desember ini? Pasti cepet-cepet di-shoppingkan kan? Atau kita punya satu cashback atau apa ya? Atau ini ada free dessert, atau bisa makanan penutupnya free yang lalu kita makan di restoran mahal. Lain kali, demi supaya dapat itu for free, kita bahkan belanin untuk makan di situ lagi. Kenapa? Karena kadaluarsa bulan ini. Waktu itu juga ada kadaluarsanya. Kapan? Sekarang. Anda tahu nggak ini lewat TikTok kadaluarsa lewat. Tapi saya bersyukur dipakai dengan sangat jitu untuk saat teduh. Ini nilainya kekal soalnya. Daripada saya sia-siakan. Gunakan waktu ya. Kalau Anda nggak gunakan waktu selalu lari daripadamu. Minimal dia berjalan di hadapanmu dan menghilang. Anda hanya lihat belakangnya. Sekedar memori saja. Gunakan. Kalau liburan juga harus profesional. Kalau memang kerja, jangan liburan. Kalau liburan, ya liburan. Bukan untuk kerja. Fokus ke keluarga. Bahkan ya, saya mau ingatkan untuk hindari aktivitas yang sifatnya egois. Yang membuat Anda hanyalah fokus pada diri sendiri. Kalau memang ada yang suka games atau gimana, jaga diri, jangan kecanduan. Dari segitu banyak games di dunia ini, ya udahlah. Kalau memang harus kompromi, sisakan satu saja. Kalau perlu yang agak jadul, supaya nggak terlalu up to date dengan yang gituan. Lebih baik up to date dengan Tuhan, up to date dengan kegerakan rohani, Roh Kudus yang terjadi di mana-mana, up to date dengan perasaan keluarga Anda. Tapi hindari aktivitas yang tidak membuahkan apa-apa, yang fokusnya ke diri sendiri atau solo. Minimal kalau lakukan sesuatu yang berduet dengan orang, trio, kuartet gitu dengan semua yang lainnya. Karena waktu itu singkat, pakailah untuk interaksi, bukan untuk bengong sendiri. Ya, yang terakhir, jangan sia-siakan talenta. Ini dia. Kelolalah. Ada banyak talenta padamu. Percaya nggak, setiap orang yang merasa nggak punya talenta itu nggak mungkin itu dibohongin iblis. Di dalam diri Anda itu ada lebih dari 1-2 talenta. Itu banyak. Bisa ini, bisa itu. Hanya nggak dikelola. Kurang percaya diri. Andai kata kita bersyukur dan mensyukuri aja, itu jadi sesuatu loh. Nggak semua itu harus jadi uang sih. Nggak semua harus jadi karir atau jadi bisnis. Ada hal-hal yang merupakan hobi yang harus disalurkan. Atau lebih baik lagi, nggak semuanya itu kan jadi suatu yang menghasilkan. Tapi ada hal-hal tertentu yang Anda bisa persembahkan untuk umat manusia. Namanya pelayanan. Talenta itu nggak harus ujungnya itu keuntungan. Tentunya ada talenta yang kita pakai, dibutuhkan talenta untuk bekerja. Tapi ada hal tertentu yang Tuhan simpan untuk melayani Dia dan umatnya. Jangan sia-siakan ketiga hal ini ya. Menualah dengan manis. Mari kita menua bersama-sama gracefully. Jangan sia-siakan orang, jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan talenta.